Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kami, di sini akan mempresentasikan studi kasus kami di mata kuliah Arsitektur dan Perilaku. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Villa Delaros, dengan NPM 66, dan teman saya. Saya Abdul Zikri Hakinen, NPM 43. Dan tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Wiwi selaku dosen pembimbing mata kuliah Arsitektur dan Perilaku ini. Langsung saja kami akan memulai presentasinya. Di slide awal ini kami akan membahas batas apa saja yang ada di dalam arsitektur, yakni batas fisik dan non-fisik. Untuk batas fisik sendiri adalah batas individu atau kelompok yang terlihat, sedangkan batas non-fisik adalah batas individu atau kelompok yang tidak terlihat. Nah, di dalam studi kasus ini kami mengambil sampel cyber cafe atau biasa disebut warnet yang ada di lingkungan sekitar kami sendiri, yaitu Alabasta Cyber Cafe. Yang mana adalah salah satu cyber cafe yang cukup terkenal di Bekasi dengan banyak fasilitas yang memadai. Ruang personal yang kami temukan di dalam warnet ini adalah layar monitor atau komputer masing-masing penggunanya. Nah, untuk penerapan pada batas Alabasta Cyber Cafe ini, ada batas fisik dan non-fisik. Yang mana batas fisiknya adalah VIP room dan waiting room. Pada Bu Wiwi, mohon maaf sebelumnya kami ada kesalahan menulis. Jadi di batas fisik ini yang benar adalah VIP room dan waiting room dibatasi oleh dinding dan kaca besar agar dapat mengetahui ketika sudah ada tempat kosong yang ada di dalam VIP room tersebut. Jadi kalau misalnya sudah pengunjung yang lama sudah pergi, bisa terlihat dan pengunjung yang baru yang ada di waiting room bisa langsung masuk ke VIP room tersebut. Nah, sedangkan di batas non-fisiknya adalah antar pengguna komputer dibatasi oleh batasan virtual yang memberi kesan individualis. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ini saya akan menjelaskan denah dari Alabasta Cyber Cafe ini. Jadi untuk sirkulasi para pengguna Cyber Cafe ini, mereka memarkirkan kendaraannya dulu di area parkir motor lalu masuk. Sebelum menggunakan PC atau bermain, mereka ke resepsionis dulu atau operator. Di sini mereka akan memesan area PC yang kosong yang dapat digunakan. Jadi di Cyber Cafe Alabasta ini terdapat dua area gaming, yaitu ada VIP room sama regular room. Nah, untuk yang VIP room ini dia dibuat lebih tertutup dan terkesan lebih privat. Jadi biasanya VIP room ini digunakan untuk satu tim dalam bermain game atau juga bisa digunakan untuk live streaming. Nah, untuk ini adalah waiting room-nya. Biasanya orang-orang yang menunggu untuk giliran bermain akan menunggu di waiting room. Terus ada technical room juga. Nah, di sini operator juga biasanya mengatur kelistrikan, terus mengatur server-server dari PC-PC yang ada di warnet. Ini denah lantai 2-nya, ini regular room tadi yang, nah kurang lebih suasananya seperti ini. Kalau VIP room tadi yang seperti ini. Jadi terkesannya lebih nyaman untuk bermain dalam satu tim gitu. Ini untuk lantai 3-nya, jadi Cyber Cafe ini juga terdapat kafenya sesuai namanya, yaitu Cyber Cafe. Ini ada tempat jualannya. Jadi biasanya ya di kafe ini jualan makanan berat kayak nasi ayam, kayak gitu-gitulah, sama jual minuman-minuman juga. Terus di lantai 4 juga disediakan area musola untuk sholat. Ya, untuk apa namanya, batasannya sendiri ini kenapa ya, walaupun mereka berdekatan tapi tidak terlalu mengganggu, karena ini di setiap
tiap-tiap PC itu disejajarkan. Terus yang membuat kesan personalnya itu karena para pengguna cyber cafe ini dia menggunakan headset dan matanya itu tertuju pada monitor sehingga memiliki kesibukan masing-masing. Jadi walaupun tidak saling mengenal tapi jarak individu atau sekitar 0 sampai 0,15 meter tapi tidak terlalu mengganggu. Terus juga rata-rata para pengguna cyber cafe ini itu anak remaja mulai dari 15 tahun sampai 20 tahun. Terus rata-rata anak-anak yang umur seperti ini tuh kayak mereka tuh agak introvert, terus nggak terlalu memperdulikan orang di sebelahnya. Jadi makanya kenapa di warnet-warnet yang lainnya juga atau cyber cafe yang lain posisi PC-nya seperti itu. Terus juga posisinya dibuat seperti ini, seperti grid atau dibuat sejajar. Ini agak memudahkan juga untuk keluar masuk bila ingin memesan makanan ringan atau ingin menambah billing untuk bermain. Baik, kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.